gitu. Bahkan kita perlu berbangga bahwa eh, apa yang kita desain gitu di Bali gitu, di Indonesia gitu, jadi barometer sebenarnya di arsitektur bambu dunia gitu. Baik, terima kasih. Em, kita akan mulai untuk sesi bisnis dan desain arsitektur bambu. Ya, di sini program profesi arsitek Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bambu Land Indonesia dalam program BIDAP ya, atau bisnis dan desain arsitektur bambu dalam skema Bambu Land Talk. Telah hadir di studio maya kami arsitek Widi Nugroho, IAI. Beliau adalah arsitek yang berkecimpung di desain dan bisnis bambu. Kita nanti akan belajar dari Mas Widi, biasa kami memanggil, bagaimana menghandle dan bisa mengeksekusi desain dan bisnis bambu di Indonesia. Halo, apa kabar, Mas Widi? Kabar baik, Pak. Ya, baik. Ya, Terima kasih sudah berkenan gabung dan join meramaikan BIDAP ya. Jadi ini adalah program dari PPR oke. UI kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Nanti kami akan mencoba belajar banyak dari Mas Widi terkait dengan proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan. Ya. Silakan Mas Widi untuk bisa menyampaikan berbagai macam proyek ya yang sudah mendunia. Silakan. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya yang eh, saya bisa share beberapa proyek-proyek saya untuk teman-teman di UII dan juga dimanapun gitu. Ya, perkenalkan nama saya Widi Nugroho. Saya arsitek spesialis bambu. Eh, saya sambil eh, share screen-nya. Ya, jadi studio saya ada di Bali. Jadi karena kita spesialis bambu, kita hanya mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan sama bambu gitu. Walaupun pada perkembangannya kita menggabungkan juga material-material beton, baja dalam desain gitu. Kebanyakan proyek-proyek kita yang berhubungan sama hospitalities. Jadi kita mendesain bangunan-bangunan yang berhubungan dengan keramatamahan. Jadi saya mendesain villa, restoran, day club, yoga sala, ada beberapa butik resort juga. Terus proyek-proyek kita ada di Bali, di Lombok, di Sumba, di Labuan Bajo, dan beberapa juga kita ada proyek di Cina, di Malaysia. Sekarang kita ada proyek di India, Door Constructions, butik resort. Dan juga ada di Filipina juga gitu lagi desain gitu. Eh, saya akan tunjukkan beberapa proyek saya yang yang sudah selesai gitu. Ini Oneria, sebuah proyek villa kecil gitu di Bali. Ini untuk disewakan. Desainnya simple aja, terbuka, dan ini eh, kita menyebutnya glamour camping, glamping. Jadi ini tipe hunian seperti hotel gitu yang dikhususkan untuk biasanya untuk orang-orang muda gitu. Ini hall biasa gitu, nggak terlalu menarik. Sebentar. Mungkin ini yang agak menarik sedikit. Ini Octopus House namanya. Desainnya karena bisa terinspirasi sama octopus. Terus
bangunannya sebenarnya kecil gitu, tapi saya berusaha untuk mendesain semenarik mungkin. Jadi di desain yang ini saya coba untuk menaruh plunge poolnya ada di lantai dua, gitu. Di lantai dua dan di bawahnya tepat itu tempat tidur, bedroom yang ini. Jadi dan ada kacanya kolamnya. Jadi ketika eh, kita tidur kita bisa lihat orang di atasnya sedang berenang. Ini kalau kalau eh, dilihat yang sebelah kanan ini. Ini juga terbuka. Jadi view-nya langsung ke arah Gunung Agung. Nah ini naiknya pakai outdoor lift ke ke lantai duanya. View-nya langsung ke Gunung Agung. Jadi kita mendesain sesuatu yang kita coba untuk tamu-tamu itu merasakan dekat dengan alam gitu, tanpa ada batas, seperti tanpa ada batas dengan alam. Dan yang kita jual adalah pengalaman ya. Pengalaman dalam artian berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya. Ini proyek di Sumba, eh, Maringgi Eco Resort Sumba. Nah, ini kita coba kombinasi antara bangunan beton dan eh, bambu. Jadi yang tengah ini eh, living room sebenarnya. Idenya dari tradisional Sumba arsitekturnya, tapi saya redesain secara struktural dan fungsinya yang berbeda gitu. Sederhana. Ini hotel di Canggu. Eh, jadi bangunan yang ini adalah hotel dengan 4 kamar. Jadi dua dua lantai yang ini. Idenya dari Mantare. Jadi desainnya kombinasi antara beton, baja, strukturnya beton, lantainya, eh, sorry, strukturnya baja, lantainya beton, terus atapnya bambu, dan dalamnya seperti ini. Jadi sebenarnya bangunan bambu kita bisa kombinasikan, tidak hanya bambu semua, tapi kita bisa kombinasi dengan baja, dengan beton, dengan kayu, gitu. Jadi tergantung kreativitas kita, gitu. Ini ada pool barnya. Nah, ini kamarnya, kamar-kamar di dalam. Ini Veluvana di Bali, glamping juga. Jadi bawahnya living room terbuka, ada pantry-nya, atasnya baru bedroom. Dan eh, sebenarnya kalau mau di AC juga bisa ini. Cuman eh, saya proyek-proyek yang udah selesai ini kebanyakan nggak pakai AC karena posisinya dekat dengan Gunung Agung, jadi udaranya sejuk gitu. Dan view-nya langsung ke Gunung Agung. Nah, ini Cobra House. Masih satu area dengan yang tadi. Jadi saya mendesain eh, ruang villa ini terbuka, tempat tidurnya ada di atas, dan ini tempat tidurnya, yang ini tempat tidurnya, dan di bawah tuh living room. Ini sebenarnya posisi living room. Lantainya saya buat pakai kaca supaya ketika kita sedang makan gitu kita bisa lihat orang lagi berenang di bawah. Ini kolam renangnya yang di bawah. Jadi dari lantai living room itu kita bisa lihat turun ke bawah, bisa lihat orang berenang di bawah. Dan itu juga langsung view-nya langsung ke Gunung Agung. Jadi eh, memang dalam dalam desain hospitality view itu sangat penting gitu. Eh, arah bangunan.
dan juga tema ya, tema yang kita jual. Karena kita menjual keunikan. Jadi kita tidak menjual kamar, tapi kita jual keunikan experience eh, untuk para tamu yang datang. Ini Hideout Cocoon, idenya dari eh, kepompong gitu, sangat simple dan bisa lihat strukturnya sangat simpel sekali, curve aja strukturnya, arcis, dan kita mendesain interior dan arsitekturalnya. Ini semua bambu, apa pantry-nya bambu, tempat bar stool-nya juga bambu, tempat tidurnya, semua kita buat pakai bambu termasuk ini. Kita punya workshop furniture yang kita produksi sendiri untuk furniture yang kita desain. Termasuk lampunya ini kita desain juga sendiri. Dan ya desain-desain kita sederhana sebenarnya, nggak yang neko-neko gitu. Tapi tetap kita menjaga eh, kualitas dari ini ya, kemewahan itu harus harus kita jaga karena dari bagaimanapun eh, karena ini disewakan, kita harus pastikan bahwa kenyamanan dan juga mewahnya itu bisa dirasakan gitu. Dan ini contoh satu lagi Hairot Kukun. Ini simple banget atapnya dan cuman pakai bambu tali aja strukturnya, tapi kita bisa buat sesuatu eh, yang kelihatan modern dengan kaca, dengan lighting yang sederhana aja sebenarnya. Nah ini juga kita di sini nggak ada plunge pool, tapi kita pakai bathtub yang bisa untuk 3 orang. Nah, dalamnya kualitasnya juga harus kualitas hotel gitu. Sebenarnya cukup eh, ya memang cukup sederhana sih desainnya ini. Tapi dari sederhana itu sebenarnya kita bisa membuat sesuatu yang 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 bagus sebenarnya. Nggak selalu bangunan bambu itu harus rumit gitu. Ini juga bangunan yang simple juga. Atapnya cuma atap plana aja, tapi eh, kita mendesainnya secara apa ya playful di dalamnya. Di tempat tidurnya di atas, ada pantry di sebelah sini, terus ini ada air panas, kolam air panas. Terus di sini kita pakai ram aksesnya, ini ramnya naik ke atas gitu. Dan sini ada extra bed di atas. Kalau juga kamar mandi, biasanya kita buat kamar mandi yang semi outdoor supaya kita merasa eh, mandi itu di luar ruangan gitu, nggak di dalam ruangan gitu. Pengalaman yang untuk orang-orang Eropa, orang Amerika itu sesuatu yang menyenangkan. Ini juga sama juga. Ini Scorpio House. Ini Manta House. Ini ada di Bali juga. Ini ada di Ubud, di Sound Villa. Idenya dari eh, Jineng, Bali. Jineng tuh kayak apa ya, tempat penyimpanan padi. Belum. Lumbung ya, Lumbung. Ini di sebelahnya tipe yang berbeda juga. Saya memisahkan antara living room sama bedroom supaya lebih kerasa gardennya. Jadi yang kita jual nggak hanya kamarnya tapi juga garden. Jadi gardennya ada bagian dari experience yang dijual.
Di sini juga kita desain arsitektural dan interiornya, termasuk furniture-furniturenya. Ini juga sama dengan desain yang berbeda. Ini proyek baru selesai 3 bulan yang lalu. Haydot Zen namanya. Kecil ukurannya, 2 lantai. Jadi eh, sim- idenya dari Zen yang simple gitu bentuk-bentuknya. Jadi hanya atap plana sampai bawah dan dalamnya lebarnya tempat tidurnya lebarnya cuma pas untuk eh, double bed aja. Naiknya pakai tangga yang ini sebelah kiri. Ini suasana dalamnya simple. Ini juga pakai kayu-kayu bekas, kayu-kayu recycle. Ini restoran di Sumba Barat Daya, simple juga. Ini project baru selesai di Ubud, day day club. Jadi ya klub, ada restonya, ada kolam poolnya di sini. Jadi ini kalau di Bali lumayan ngetren ya, beach club, day club gini. Jadi ini salah satu desain kita gitu. Ini project di China Exhibition House. Uh, Ya udah selesai 4 tahun yang lalu. Hmm, Luasnya 800 meter persegi lantainya. Ini yang di China atau yang di India ini, Mas Yang Vigo? di China yang ini. China ya. Ini yang di China ya, Exhibition House. Ini beach club kecil di Sumba, sebuah fasilitas resort. Idenya dari eh, penyu. Ini di Mandalika, udah selesai. Eh, tapi baru dua unit di depan. Jadi di tepi pantai Mandalika. Ini foto progresnya, tapi saya nggak punya yang terbaru. Ada marketnya juga. Dan di Sumba, eh, phase pertama selesai. Jadi idenya penyu dan anak-anaknya gitu. Ini di Lombok, boutique resort tapi masih pending projectnya. Ada lobby, ada spa, ada salon, hmm, unit-unitnya, tipe tenda. Ini under construction di Lombok, Rinjani Villa, 2 bedrooms. Ini di Bali, eh, Bamboo Village Nuanu. Ini masih pending juga ini project. Ini master plan-nya, unit-unitnya. Cukup rapat-rapat karena kliennya minta eh, jumlahnya banyak gitu. Jadi ya terpaksa kita buat lumayan rapat gitu. Ini project di India, boutique resort under construction. Jadi ini phase pertama. Kalau kita lihat ini ya cukup besar sih. Ini ada
Entrance-nya dari sini. Ini ada restoran, drop off. Ini ada multifunctions. Sini ada unit-unitnya. Ini eh, cafe di sini. Terus sebenarnya ada 3 tahap. Kita lagi desain yang tahap kedua di sini sebelah kanan di atasnya ini. Terus nanti ada tahap ketiga gitu. Mock-up-nya udah selesai sih, tapi memang belum belum bagus ini hasilnya karena masih under construction. Jadi ini sebenarnya kita belajar dari arsitektur lokal di sana gitu. Ini Indianya India Northeast, jadi berbatasan sama eh, Myanmar, Bhutan. Jadi arsitekturnya berbeda dengan India pada umumnya. Jadi kita mencoba untuk eh, menghormati arsitektur lokal. Kita coba gabungkan beberapa unsur-unsur yang ada di arsitektur lokal sana di dalamnya masih mock up. Ini piece ketiga sebenarnya. Piece keduanya kita buat specialty restoran, ada presidential suite, juga ada grand suite, terus ada villa-villa yang lain. Ya mungkin gitu aja, Pak Haji. Ya, terima kasih Mas Widi. Banyak Ya, sekali pengalaman ya, baik itu di Bali, Sumba, kemudian tadi ada di China dan di kalau dilihat secara cepat begitu, ini kan hmm, dari sisi strukturnya kan banyak yang modular ya. Jadi satu kemudian direplikasi, di array, baik secara linear maupun radial gitu. Tapi kalau melihat atap ya, atapnya kan irregular, banyak yang lengkung, hmm, curve dan lain sebagainya. Nah, hmm, mungkin bisa cerita Mas Widi di antara regular dan irregular tadi kaitannya dengan bahan bambu. hmm. Sebenarnya itu kan tergantung desain sih kan Pak untuk apa untuk tipe strukturnya mau digunakan gitu. Dan eh, sebenarnya lebih mudah kalau kita pakai struktur yang sama dan tinggal diputar-putar segala macam. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu gitu. Karena eh, eh, kita di sini cenderung mendesain itu sebenarnya agak jarang sih pakai yang reguler itu Pak sebenarnya. Memang ada gitu, tapi agak jarang sebenarnya. Jadi memang di bambu kan sangat fleksibel banget secara desain. Selama kita tahu eh, kita tahu struktur bambu yang yang baik, yang kuat, yang yang estetik seperti apa, kita bisa menggunakan berbagai macam metode desain, entah itu regular atau irregular gitu. Nah, dua-duanya bisa digunakan gitu, Pak. Kalau di studio kita gitu. Ya, Ah, ya. Kemudian tadi tentang atap ya, atapnya kan mm, banyak yang irregular. mm. Mungkin bisa diceritakan Mas pemilihan bahan atapnya. Ada Oh, berbagai pilihan macam bahan tadi ya, atapnya. dari Ah, Canggu, kemudian Bali, mm, kemudian mm, sampai ke Sumba dan lain sebagainya kan kelihatannya banyak ragam dan jenis. mm, mm. Bahan Mungkin atapnya bisa sih cerita. ya macam-macam ya. Jadi mungkin saya tunjukin lewat slide ya Pak ya. Iya Lebih ya, silakan. lebih enak. Jadi yang misalnya ini sorry, ini atapnya bambu, atap bambu, tapi sekarang diganti dengan tembaga yang ini Oh, atap ini. lembaran ya, tipis-tipis itu ya. Tipis-tipis ya. Itu berarti Terus custom ya, Mas Widi. custom. Hmm. Terus yang udah jadi, udah. Ad- yang ini atapnya eh,
kayu ulin yang ini, kayu ulin. Nah, kalau yang ini atapnya bitumen, material atapnya bitumen. Terus kalau yang ini bambu, yang di Cina bambu, tapi mau diganti sama tembaga juga. Terus yang di Ubud bambu, yang di Sumba ilalang. Di Sumba. Yang yang ini eh, pakai ilalang yang ini. Memang ilalang harus tebel. Ini Ini ilalangnya bambu. ilalang Sumba atau ilalang Bali? Kalau yang di Sumba ilalang Sumba. Jadi Bukan, maksudnya tipe konstruksinya, Mas Widi. Cara oh yang ini pemasangannya kan Sumba dan Bali kan berbeda ya. beda ya. Yang ini Sumba ini. Hmm. Jadi diikatnya bendel per bendel gitu Pak. Hmm. Kalau kalau yang di Bali atau di Jawa kan satu apa ya satu kayak satu bilah satu lembar-lembar gitu. Ah, Ya, lembar gini ya. Kemudian ya kalau yang di Sumba kan kayak sapu lidi itu ya. sapu lidi ya. Ya, Nah, betul. jadi jadi kita pakai tradisional sana gitu. Terus yang ini tembaga Pak. Atapnya yang ini. Ini atap tembaga. Nah, yang ini atapnya kayu, kayu ulin gitu. Yang ini Kalau juga, pertimbangan, ini Bali yang ini. maaf, pertimbangan pemilihan bahan itu dipertimbangkan dari faktor apa, Mas Widi? Oh, yang pertama sih ketahanan, Pak. Hmm. Pertama kali biaya sih, biaya. Jadi Hmm. yang paling mahal itu tembaga. Tembaga mahal, tapi awet selamanya gitu. Terus level kedua itu kayu ulin. Kayu ulin itu eh, tahan lama, tapi bentuknya dia nggak bisa terlalu ekstrim lengkung-lengkungnya, karena dia kan bilah-bilah, Pak. Gitu. Terus yang kedua itu bambu. Bambu dia lebih fleksibel, bentuknya mau gimana dia bisa ikut. Terus tapi umurnya 4 tahun aja gitu. Nah, yang terakhir ilalang gitu. Bentuknya nggak bisa macam-macam. Sudutnya juga harus kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu merekomendasikan kalau pakai ilalang sebenarnya. Kalau mau bentuknya yang ini yang organik gitu. Gitu sih kalau saya. Lebih ke biaya sih Pak. Aha, Dan ya. jadi hampir sebagian besar malah bahannya anorganik ya. Untuk ilalang dan kemudian untuk bambu sendiri kan lebih sedikit tadi ya, Mas Widi ya. Banyak ke bitumen, kemudian tembaga juga juga banyak dipakai ya. Nah ini kaitannya dengan pertimbangan umur begitu keawetan atau Iya, umur. apa? Pasti, Oke. pasti umur Pak. Aha. Karena karena kan ini kan investor, dia kan investasi uang di sini gitu. Dia akan hitung biaya perawatan berapa gitu. Terus ya segala macam gitu. Jadi usia sih, pertimbangan usia dan biaya juga gitu. Baik. Nah, untuk bambu sendiri, Mas Widi, ini Hmm, bambu ini dari mana? Kalau yang dari Bali, mungkin dari Bali gitu ya. hmm, Sumbawa, kemudian tadi ada yang dari proyek di China, kemudian hmm. India. Ini bambunya dari mana dan mungkin jenisnya. Ya, kalau dari di Sumba sebenarnya kalau di Bali bambu Bali banyak gitu. Walaupun memang sekarang jumlahnya berkurang gitu, banyak datangin dari Jawa juga. Kalau di Sumba mereka punya bambu sebenarnya, cuman jumlah pengawetan bambunya di sana cuman ada satu yang saya tahu, satu apa dua gitu.
Nah, tergantung nanti si klien mau beli di Sumba atau datangin dari Bali gitu. Nah, kebetulan proyek yang saya tunjukin tadi itu proyek sebelum pandemi. Jadi tahun eh, ya sebelum pandemi gitu. Jadi mereka datangin dari Bali karena pada saat itu belum ada pengawetan di sana gitu. Nah, kalau proyek di Cina itu memang bambunya dari Jogja gitu. Karena si klien pengen bangunan itu otentik dari Indonesia semua, termasuk Oh, tukang-tukangnya, termasuk arsiteknya gitu. Dan itu bangunan itu exhibitionnya itu didedikasikan untuk eh, produk-produk Indonesia untuk di-display di sana, termasuk furniture, artwork, segala macam. Jadi dia pengen itu original dari Indonesia semua. Bahkan di situ kan eh, ada speaker untuk musiknya, musik Indonesia, musik Bali gitu di sana. Jadi dia pengen original gitu. Nah, kasus untuk di eh, India, nah ini di India kita pakai bambu lokal. Bambu lokal. Nah, sebelum mendesain, saya harus eh, riset dulu di sana. Bambu-bambu apa sih yang bisa dipakai gitu, yang setara dengan strukturnya setara dengan petung di sini gitu. Terus saya eh, berdiskusi dengan teman saya di sana. eh, Terus ada bambu yang namanya balkoa, namanya. Balkoa itu seperti bambu petung, tapi agak berbeda. Dalam artian diameternya lebih kecil eh, dan lebih pendek gitu. Tapi kekuatannya sama. Dan juga eh, bambu talinya di sini itu di sana tuh saya pakai namanya tulga, bambu lokal sana. Dan saya harus pastikan bahwa bambu itu memang kuat gitu. Jadi saya juga cari referensi juga gitu dan memang dua bambu itu yang bisa digunakan untuk konstruksi gitu. Jadi desain saya harus menyesuaikan dengan karakteristik bambu lokal di sana gitu sebelum mendesain gitu Pak. oke, baik. Mhm. Uh, ini kan semua desain itu spesifik ya, unik Ya. begitu. Mhm. Kelihatannya jarang satu desain itu akan direplikasi karena kan terkait banyak hal. Nah, Mhm. pertanyaannya adalah Mas Widi kan sebagai seorang arsitek begitu. Nah, untuk Mhm. mewujudkan desain itu kan dibantu oleh seperti kontraktor. Ini apakah gimana tuh hubungannya ya? Apakah punya kontraktor spesialis sendiri atau punya Mhm. langganan atau Mhm. gimana nih? Ini kan menarik ini. Baik itu proyek Mhm. di Bali, Sumba, di Canggu tadi, India Mhm. dan di China begitu. Mhm. Ya, saya jadi saya akan tanya dulu dengan klien yang pertama. Hmm. Kalau si klien pengen kualitas bangunan bambunya yang saya desain itu sama seperti di Bali, maka harus menggunakan kontraktor Bali gitu, supaya hasil akhirnya itu sama gitu. Dan kalau menggunakan kontraktor lain gitu, pasti hasilnya akan berbeda gitu. Dan itu eh, pasti mereka akan sulit untuk menerjemahkan desain yang saya mau gitu. Jadi saya akan merekomendasikan kontraktor-kontraktor yang pernah bekerja dengan saya gitu, supaya hasilnya sama gitu. Pak. Saya akan rekomendasikan itu gitu. Ya. Jadi kontraktor yang di kebetulan kontraktor yang di Cina itu kontraktor Bali, yang di India itu juga sama. Jadi kontraktor yang sama yang saya gunakan. Gitu. Dengan harapan bahwa hasilnya akan setara dengan yang di Bali. Ya. Nah, sekarang apa? Lanskap ya, lanskap satu arsitek ya, pemain bambu. Mungkin bisa Hmm. cerita. Kemudian yang kedua, lanskap kontraktor bambu, Mas Widi. Nah, ini di Indonesia, kemudian mungkin di Asia ya, ini seperti apa? Jadi kalau konsultan bambu itu kan agak jarang kan Pak ya, termasuk kontraktor bambu itu sebenarnya agak-agak jarang gitu.
Hmm, apalagi yang memang dia spesialis gitu. Jadi hmm. kalau di di Bali sih ya lumayan lumayan banyak sih. Tapi banyaknya dalam artian kalau dibanding sama konsultan konvensional, konsultan bambu jauh lebih sedikit gitu. Mungkin nggak lebih dari kurang kurang dari 10 konsultan atau ya nggak lebih dari itu. Bahkan di dunia juga kan konsultan arsitektur spesialis bambu juga jarang gitu. Dan kontraktor bambu sebenarnya lebih sedikit lagi gitu, sebenarnya karena apa regenerasinya lambat sebenarnya dan itu agak tricky juga dalam apa ya pemilihan kontraktor karena juga kan kita harus seleksi yang paling bagus dan ya di Indonesia yang paling bagus sih setahu saya masih masih di Bali sih kontraktor Jadi bambu dari bambu seluruh Indonesia, arsitek bambu itu banyak berkumpul di Bali ya. banyak kan yang di Bali Pak. Oke, baik. Kalau dari Banyak. sisi kontraktor, Mas Didi, apakah di Bali atau sudah nyebar tuh di kebanyakan juga beberapa proyek di Bali itu kontraktornya juga dari Jawa ya, atau juga Iya. di Bali sendiri? Gimana? Di kalau di Bali kontraktornya banyak kan kontraktor Bali. Ada sih kontraktor yang dari Jogja gitu, tapi memang eh, kualitasnya berbeda gitu Pak. Berbeda gitu karena memang apa eh, beda budaya kan, beda craftsmanship-nya agak berbeda gitu. Tapi memang eh, kebanyakan sih di Bali sih Pak yang bagus gitu. Iya. Ya. Kalau tadi saya menyebut kontraktor itu berarti ada sistem dan manajemen, gitu kan. Hmm, Nah, kalau ya. dari sistem dan manajemen ini bagaimana Mas Didi melihat ya kontraktor yang di Bali, kemudian yang ada di Jawa, Jogja, atau bahkan teman-teman di Jawa Barat ya juga ada pemain Hmm. kontraktor bambu juga. Nah, dari sisi sistem dan manajemen seperti apa? Ya, setahu saya sih eh, mereka sebenarnya kontraktor-kontraktor kecil sebenarnya Pak. Jadi Oh, sebenarnya bukan kontraktor yang berbadan hukum gitu enggak. Ya. hmm, Jadi kebanyakan mereka adalah eh, eh, tukang bambu senior gitu yang memiliki anak buah gitu. Ada 10, ada 12 gitu. Nah, mereka jadi satu tim gitu, Pak. Jadi bukan kontraktor berbadan hukum seperti itu, enggak. Kalau mereka punya proyek besar, biasanya mereka dapat sub dari main kontraktor gitu. Nah, kalau di Jogja, saya nggak tahu, mungkin sama juga saya pikir. Uh, Manajemennya masih manajemen yang yang kecil gitu. oke. Ya. Kalau tadi Hmm. kontraktor kemudian kan, oh ini ternyata kontraktor itu isinya adalah tukang-tukang senior itu yang dia punya Ya. grup, punya pasukan ya. Nah, dari Hmm. sisi craftsmanship, Mas Widi, Hmm. bagaimana melihat itu lanskap ketukangan ya, terutama untuk bambu yang ada di Indonesia? Ya. Jadi kalau yang saya lihat, kalau tukang-tukang bambu itu mereka punya background seniman itu hasilnya jauh lebih lebih detail gitu, lebih punya jiwa gitu dibanding hanya tukang bambu biasa gitu. Karena eh, kadang-kadang tuh tukang itu dia bekerja itu dalam tanda kutip dengan hati gitu. Kadang-kadang kita misalnya kita ngerjakan sesuatu, kita datang ke proyek itu kita cek pekerjaannya, oh ini udah bagus gitu. Tapi sama dia mau dibongkar. Nah, kenapa mau dibongkar? Jelek Pak ini Pak. Lah padahal menurut kita udah bagus, tapi dia nggak puas gitu. Nah, itu sesuatu yang surprise juga gitu. Kalau 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 dia awalnya itu dia seniman gitu, seniman patung atau seniman ukir gitu. Dan itu sebenarnya yang kita suka gitu. Walaupun memang kerjanya jadi lebih lama, tapi hasilnya bagus gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang menarik. Nah, kalau semua tukang punya jiwa yang seperti itu memiliki ya itu, memiliki dan
pengen hasilnya yang bagus itu kepuasan pribadinya dia juga itu akan kita sebagai arsitek akan sangat senang juga akan puas dengan hasilnya gitu. Jadi proyek-proyek saya yang tadi yang saya tunjukin kebanyakan tuh backgroundnya mereka adalah seniman sebenarnya Pak, yang jadi tukang bambu gitu. Jadi hasilnya ya lumayan detail, lumayan bagus gitu Pak. Um, ini kan berarti apa ya peluang untuk Hmm. arsitek bambu ini masih terbuka lebar ya atau dia terbatas aja pada klaster atau circle tertentu. Sebenarnya luas sih Pak. Jadi karena seperti yang saya ceritakan tadi bahwa pemain bambu kan nggak terlalu banyak gitu. Bahkan di dunia pun nggak terlalu banyak gitu. Jadi kesempatan kita sebagai arsitek di Indonesia yang punya sumber daya bambu banyak, eh, juga skill eh, tukang bambu juga banyak, dan kita juga sebagai arsitek juga mempunyai kemampuan juga sebenarnya untuk mendesain gitu. Kalau kita bandingkan misalnya desain arsitektur bambu di Bali, di Indonesia itu kan sebenarnya nggak kalah dengan di dunia gitu. Bahkan kita perlu berbangga bahwa eh, apa yang kita desain gitu di Bali gitu, di Indonesia gitu, jadi barometer sebenarnya di arsitektur bambu dunia gitu. Karena yang bisa membuat lengkung-lengkung, bentuknya organik, itu kan di Indonesia sebenarnya, di Bali gitu. Karena kita, yang pertama kita punya uh, materialnya. Yang kedua, kita punya tukangnya yang bisa bikin. Yang ketiga, kita punya desainernya yang bisa mendesain seperti itu. Terus yang keempat, yang paling penting adalah investornya ada gitu. Kalau nggak ada investor nggak akan terwujud itu. Jadi kita punya semuanya gitu dan pemainnya sedikit gitu. Jadi ya kalau kita yakin bahwa eh, apa namanya itu dengan kemampuan kita, ya kita harus harus bisa maju dong gitu. Ya. Nah, Nah, jadi masih kalau terbuka lebar, Pak. ya selama pengalaman sampai saat ini ya Hmm, melihat pemain dan proyek-proyek yang ada di dunia. hmm, Kira-kira posisi Indonesia kalau dibandingkan hmm, di Asia Tenggara sih saya kira eh, potensinya ya kuat ya. Tapi di hmm, Asia lah, ya kan di sana hmm, ada China, ada Jepang, ada hmm, Vietnam begitu. hmm, Kalau di mana Amerika Selatan, Kolombia dan lain sebagainya. hmm, Bagaimana Mas Widi melihat posisi Indonesia di hmm. apa di konstelasi permainan arsitektur bambu? Ya, di kalau di dunia sih, kalau saya melihat bahwa Indonesia itu jadi pemain utama sebenarnya, jadi yang jadi barometer gitu. Karena banyak bangunan-bangunan bambu yang didesain dan dibuat itu spektakuler gitu. Sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Hmm, Kok bisa dibuat pakai bambu gitu. Dan kok bisa dibangun di Indonesia dan desainnya juga bagus gitu. Dan itu eh, menjadi tolak ukur arsitektur bambu di dunia, saya pikir ya, dengan style yang kita miliki gitu. Dan sebenarnya itu sangat spesifik di Bali, di Indonesia gitu, yang desain seperti itu. Dan itu banyak yang suka. Klien-klien saya selalu apa eh, mencari yang style-style yang kayak yang punya kita gitu, tapi bukan ya, yang di Kolombia atau di mana gitu. Nah, itu kelebihan kita gitu. Dan ya kita harus berbangga sebenarnya bahwa memang memang kita cukup maju lah bisa dibilang untuk arsitektur bambu gitu. Tinggal bagaimana kita menjaga bahwa sumber daya bambu, terus regenerasi tukang-tukangnya juga selalu ada, dan kualitas dari desainnya juga harus harus tinggi gitu. Jangan sampai kita mendesain dengan asal-asalan gitu, terus hanya bertahan 2 tahun, 3 tahun rusak gitu kan, itu akan mencoreng citra bambu gitu loh. hmm, Kan bambu kan selama ini orang lihat bahwa bangunan murah, bangunan jelek, kumuh gitu, tapi di
di tangan kita arsitek-arsitek Indonesia kan kita bisa mendesain sesuatu yang wah gitu dan diakui dunia gitu. Nah, itu yang harus kita apa ya? Kita jaga dan ya kita perbanyak gitu arsitek-arsitek bambu gitu. Saya harap juga UI juga uh, bisa memproduksi Iya, arsitek bambu handal gitu. iya. Nah, dari empat tadi ya, dari tukang, dari desain, dari sumber daya, terus apa, satunya dari Investor. kontraktor, investor ya. Ya. Bagaimana Mas Yudi melihat di Indonesia? Misalnya tadi tentang tukang, regenerasi. Hmm. Kemudian kalau bambu, kelihatannya kita juga belum punya hutan produksi bambu yang adekuat ya, Hmm. Hmm. yang bisa mensuplai kontinu dan sebagainya. Nah, tantangan keempat ini seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya tantangan yang hari ini terjadi adalah suplai bambu itu semakin sulit didapat gitu. Sebenarnya kalau kalau bambunya sendiri sih dia kan sustainable cepat sekali tumbuh. Tapi eh, permintaannya banyak, tapi fasilitas pengawetannya yang sedikit sebenarnya. Jadi eh, sekarang itu agak sulit order bambu. Jadi kita harus jaga bahwa antara bambu dan pengawetan itu selalu tersedia gitu karena demand-nya kan banyak gitu. Sekarang kesulitan di situ sekarang. Dan kedua adalah regenerasi tukang karena banyak proyek bambu nggak cuman kontraktor di Bali itu nggak hanya mengerjakan proyek bambu di Indonesia aja tapi di luar negeri juga banyak gitu. Dan permintaan dari luar negeri juga bambu-bambu itu banyak juga gitu, bambu petung, bambu tali gitu. Nah itu yang apa? Jangan sampai kekosongan di Indonesia sendiri gitu. Nah itu yang hari ini terjadi gitu Pak. Terus apa lagi ya? Regenerasi tukang. Eh Ini Udara situ Kang. kelihatannya tantangannya anu ya. Itu itu beratnya gitu sebenarnya generasi tukang karena Ya, proyek bambu banyak, tukang nggak ada. Gitu. oke. Sedangkan tukang yang tukang biasa tiba-tiba dia jadi kontraktor gitu. Dia punya Ya, anak buah, sedangkan dia belum senior untuk mengerjakan itu. Itu jadi masalah karena akan terjadi banyak masalah di lapangan gitu. Karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang seharusnya dia bisa selesaikan, tapi karena dia masih junior gitu, dia belum bisa gitu. Jadi hasilnya kualitasnya tuh turun gitu. Ini yang terjadi, Pak. Nah, itu ya memang kalau masalah tukang kan memang harus harus belajar, perlu waktu ya, nggak bisa ya langsung digas itu nggak bisa gitu. Jadi ya memang ini tantangannya sih, Pak, yang, ya. yang Oke. agak sulit Kalau sebenarnya. kalau dari sisi arsitek ya, karena eh, sependek yang saya alami, mengajak para arsitek-arsitek muda untuk ngepring ya, atau ngebambu ini juga Hmm. butuh effort yang luar biasa, kepercayaan diri bahwa ya ini pasti laku gitu. Nah, kalau Hmm. kalau menurut Mas Didi bagaimana nih melihat lanskap Hmm. arsitek calon arsitek bambu ya, untuk direstui? Ini gimana? Kan mungkin Ya, banyak juga yang magang ya di hmm. tempatnya Mas Didi di studio Ya, bambunya. Nah, kira-kira hmm. seantusias apa ya? Ya, sebenarnya eh ya saya pribadi sendiri ya, saya melihat eh, ketika saya dulu memilih kenapa saya jadi arsitek spesialis bangun sebenarnya melihat peluang aja sebenarnya peluang kompetisi kan banyak arsitek lulusan arsitektur setiap tahun kan ada ribuan mungkin saya nggak akan mungkin bisa ber, bertarung dengan sekian banyak arsitek gitu jadi saya berpikir akan lebih baik menjadi spesialis gitu dan saya melihat eh, ceruk apa sih yang bisa saya selami gitu dengan kompetitor yang sedikit dengan tapi peluang yang besar gitu dan saya melihat bambu gitu dan mungkin
bagi orang awam bambu tuh nggak menarik gitu. Tapi sebenarnya itu ada pasarnya gitu, spesifik klien gitu. Dan kita nggak perlu menerima semua proyek semua gitu, nggak perlu. Kita cukup spesifik aja gitu, spesifik, fokus aja di situ, akan ada itu. Dan Dengan caranya sendiri ya. ya, spesifik Ya, klien tapi high profile ya. iya. Oke, nah ini ke spesifik klien ini. Tadi kan Hmm, investor. hmm, Em, Bagaimana caranya Mas Widi meyakinkan para investor itu untuk hmm, memesan ya, memesan hmm. arsitektur bambu dan dia percaya untuk mendanai bangunan bambu gitu. Ya gimana nih Mas Widi? Pengalaman Hmm. selama ini. Ya, jadi saya selalu kasih advice ke klien saya bahwa jika kamu mau buka usaha gitu, investasi di Bali gitu, tipe eh, villa gitu, resort ataupun restoran gitu, eh, di Bali itu ada ribuan gitu, ada ribuan hotel, ribuan kamar gitu, Eh, ada banyak banget gitu. Kamu nggak akan mungkin bisa eh, bersaing dengan Ritz-Carlton gitu atau Four Seasons yang besar-besar, investor besar. Nah, saya saranin kamu buka sesuatu yang unik, yang berbeda dari mereka gitu. Yang benar-benar unik, tapi sangat Indonesia sekali, lokalitas, dan eh, ini bisa dijual dengan harga tinggi gitu. Saya tunjukkan proyek-proyek saya yang berhasil gitu. Saya bilang bahwa ini Oniria ini, proyek yang Oniria itu per malamnya 9 juta loh. Saya bilang, ini full book 2 bulan ke depan mah full book gitu. Ini hideout itu per malamnya 4,5 juta. Itu sama dengan hotel-hotel bintang 5 gitu. Kamu nggak perlu apa namanya itu eh, apa bersaing dengan hotel-hotel yang lain gitu. Kamu tamumu spesifik aja gitu. Nggak perlu kamu ambil semua tamu gitu. Jadi eh, s- jadi desainnya spesifik, tamunya juga spesifik Pak gitu. Dan itu kamu tidak akan bersaing dengan villa-villa yang ada di sekitarmu, dengan hotel yang ada di sekitarmu. Jadi kamu harus bersaing dengan sesuatu yang berbeda, gitu. Out of the box. Gitu. Nggak mungkin kamu bersaing dengan mereka yang investor besar gitu. Itu nggak mungkin. Jadi akan lebih baik kalau udah kita desain sesuatu yang beda aja gitu, yang unik, gitu. Yang memang di dunia cuma ada satu ini punyamu aja gitu. nggak ada yang nggak ada yang lainnya gitu. Kalau misal bicara dengan kamar hotel kan ya udah kamar hotel ya gitu. Semewah-mewahnya ya kayak gitu. Tapi yang kita desain kan berbeda gitu. Dan bisa dijual harganya sama dengan hotel bintang 5 gitu. Dan itu return of investment itu akan cepat. Biasanya biasanya nggak sampai 2 tahun itu udah balik modal, Pak. Gitu dari proyek-proyek saya yang berhasil gitu. Saya kasih contoh ini dan ini mereka oke gitu. Dan sejauh ini jalan dengan sangat baik gitu. Sama juga dengan restoran gitu juga lebih baik pakai bambu. Karena apa? Zaman sekarang orang ke restoran itu nggak cuma hanya menikmati makanannya aja, tapi tempatnya juga gitu. Tempatnya yang asik, yang berbeda gitu. Kalau eh, restoran di mall kan semua kan sama gitu. Tapi kalau kita desain dengan bambu gitu kan sangat berbeda. Lebih playful, lebih Instagramables. Jadi daya jualnya tuh akan lebih tinggi gitu. Jadi saya saya selalu kasih ilustrasi kayak gitu sih Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya di Bali ada 100 restoran gitu, restoran restoran biasa gitu, restoran bambunya cuma ada 5 gitu kan, nggak ada saingannya gitu. Jadi bermain di yang spesifik aja gitu. Gitu sih Pak.
Iya. Baik. Eh, Berarti beda, walaupun sedikit itu jauh lebih baik daripada lebih baik tapi sedikit begitu ya. Yang penting kan ada pembedanya begitu. Nah Iya. ini berarti para investor itu atau para owner bangunan bambu itu ketika menetapkan, memutuskan, oke, saya akan pesan, saya akan order untuk arsitektur bambu dan bangunan bambu itu, pertimbangan mereka apa, Mas Budi? Bisnis, bisnis, Hmm, bisnis. Jadi eh, ada beberapa yang memang yang berpikiran bahwa oh bangunan saya harus sustainable gitu. hmm, Tapi eh, tapi balik-baliknya akan ke bisnis juga gitu. Bagaimana jualan mereka gitu akan menarik para tamu untuk datang gitu. Dan tema-tema dari restoran, dari villa-villanya itu juga sangat penting juga gitu. Nggak cuma hanya villa bambu aja, tapi harus ada tema apa yang disampaikan secara desain, secara apa ya, hospitalities dari konsepnya itu juga penting juga, Pak. Karena itu bagian dari jualan sih, Pak. Gitu. Jadi memang antara desain tema dan ininya juga harus harus kuat gitu. ya. Nah, sekarang dengan berbagai macam pengalaman tadi, terus bagaimana cara mendapatkan klien atau investor tadi, Mas Budi? Hmm, ya. Ini kan yang banyak ditakuti ya, atau kekhawatiran dari calon-calon arsitek bambu Hmm, ya masa depan gitu. Wah, nanti dapurnya kan harus tetap ngebul nih. Nah, ini kita ya. belajar dari Mas Widi. Gimana tuh cara mendapatkan klien atau investor-investor yang high profile tadi? Hmm. Ya, memang itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Dalam artian saya memulainya juga dari jauh jauh sekali gitu. Dari belasan tahun yang lalu gitu. Saya istilahnya menabung dalam artian portofolio design gitu. Saya menabung satu demi satu proyek-proyek, try dan error segala macam. Dan memang itu tidak mudah gitu. Semua melewati proses dan apalagi seorang arsitek kan pasti belajar terus belajar Pak, nggak mungkin eh, berhenti sampai di sini aja gitu. Tapi belajar try and error gitu. Eh, banyak masalah di lapangan, banyak masalah di desain, banyak masalah dengan budget, dengan eh, dengan kontraktor segala macam itu harus dilewati memang. Dan akan ada satu satu apa ya satu level gitu nanti kita punya desain-desain yang cukup bagus untuk bisa meyakinkan klien-klien yang lain gitu Pak dari 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 apa desain-desain kita yang sebelumnya gitu dan memang eh, itu perlu waktu perlu kerja keras jadi arsitek kan nggak mungkin hanya tidur-tiduran dan gitu. Itu nggak mungkin. Jadi memang bekerja bekerja keras buat desain yang bagus, eh, try dan error, terus belajar, mengupdate diri gitu. Dan juga penting juga kita harus punya eh, desain portofolio yang berhasil. Berhasil itu dalam artian gini, desainnya bagus dan berhasil secara bisnis, Pak. Kalau desainnya bagus doang, tapi nggak berhasil secara bisnis itu nggak berguna juga gitu. Ya, ada success Tapi story ya, berarti ya di situ. harus, ya Oke. harus success story. Kalau nggak, klien nggak percaya gitu. Tapi memang itu perlu 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 waktu gitu. Hmm. Nah, tantangannya sekarang adalah eh, para arsitek, calon arsitek itu mampu nggak gitu, punya nggak keteguhan hati untuk belajar, untuk ditempa menjadi arsitek gitu. Yang arsitek yang baik ya, yang baik yang punya apa identitas desain yang spesifik gitu, yang unik gitu. Nah, itu memang perlu kerja keras sih Pak.
Nah, kalau kita udah punya portofolio yang bagus, itu sangat mudah sih menurut saya untuk menarik Mereka datang sendiri ya, tidak datang perlu sendiri. kita Iya, menawarkan deh. iya. Kita bisa milih Pak, klien yang mau yang si A, si B atau si C. Oke, oke, good. Iya. Dan sudah anu ya, dalam tahun depan tuh sudah antri gitu ya, mana-mana yang mau dilayani gitu ya. Iya. Ya, ya. Iya. Oke, Mas Yudi, terima kasih Ya. banyak. Jadi tadi yang paling menarik adalah masyarakat global itu Mhm. memilih style bambu architecture dari Indonesia karena ada keunikan, karena ada Mhm. tradisi, karena ada style Mhm. yang berbeda tadi ya dibanding dengan Iya. style-style dari negara lain. Itu saya kira Iya. salah satu kata kunci untuk kita Mhm. tetap percaya diri dan bisa mengelaborasi keempat tadi ya. Ada desain, Mhm. arsitek, kemudian tukang dan investor. Nah, ini saya Iya. kira cukup cukup menggemaskan gitu ya untuk kita Mhm. kita dalami lagi dalam rangka mempromosikan arsitektur bambu. Maka Mhm. ini juga salah satu program sebenarnya untuk engagement apa Mhm. namanya menarik ya teman-teman baik itu calon arsitek maupun arsitek yang sudah profesional untuk bisa melihat ceruk pasar ini. Maka PPARUI program studi profesi arsitek Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bambunan Indonesia mengadakan bidap gitu, bambu dan bisnis arsitektur bambu ya sehingga ini bisa menjadi salah satu oase dan juga menjadi salah satu kolam pengetahuan untuk kita semua dalam rangka mempromosikan bambu yang merupakan emas hijau dan bahan paling sustainable di dunia. Terima kasih Mas Yudi, sukses selalu untuk Terima proyek kasih. dan karyanya. Juga salam untuk teman-teman di studio bambu yang ada di Bali. Terima kasih sekali lagi. Terima Salam kasih, bambu. Pak. Salam bambu. Ya, Terima kasih. ya.